Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, anak-anak, pernah tidak anak-anak saat anak-anak berlari, kemudian saat beristirahat, tiba-tiba ada suara yang berdetak di dalam dada? Nah, kira-kira itu organ apa anak-anak yang bunyinya jeduk-jeduk? Anak-anak sudah tahu? Iya, betul sekali. Itu adalah jantung. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jantung. Anak-anak, sistem peredaran darah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jantung, kemudian yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang terakhir adalah paru-paru. Nah, anak-anak sudah tidak sabar untuk belajar mengenai sistem peredaran darah. Mau tahu lebih lanjut? Kita lanjutkan di video pembelajaran hari ini. Tema 4. Sehat itu penting. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Fungsi darah yang pertama adalah sel darah merah, berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah berfungsi menutup luka, dan plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Itulah fungsi dari darah. Selanjutnya adalah jantung dan pembuluh darah. Di dalam saluran peredaran darah ada 3. Yang pertama tadi jantung, kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Yang pertama adalah jantung. Jantung sendiri berfungsi untuk memompa darah. Kemudian, pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi, fungsi paru-paru dalam sistem peredaran darah adalah sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jantung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah serambi kanan, kemudian serambi kiri, kemudian bilik kanan dan bilik kiri. Yang pertama adalah serambi kanan. Serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya dengan CO2 dari seluruh tubuh. Jadi serambi kanan ini menerima darah yang mengandung CO2 yang dari seluruh tubuh.
Selanjutnya adalah bilik kanan. Bilik kanan yaitu darah yang dari serambi kanan akan masuk ke dalam bilik kanan, dan bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah yang tadinya kaya akan CO2 kemudian dipompa ke paru-paru. Jadi bilik kanan yaitu berfungsi untuk memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru. Selanjutnya adalah serambi kiri. Serambi kiri adalah dan berfungsi untuk menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Jadi darah yang dari paru-paru ini kemudian akan menuju ke serambi kiri, sehingga serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru. Dari serambi kiri kemudian turun melalui katup, yaitu menuju bilik kiri. Sehingga bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang tadinya dari serambi kiri, dan ini adalah kaya dengan O2 dipompa ke seluruh tubuh. Jadi fungsi bilik kiri adalah berfungsi untuk memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah berdasarkan alirannya, darah ini mengalami dua macam peredaran darah, yaitu yang pertama adalah peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri, yaitu yang pertama, seperti pada gambar ditunjukkan nomor 1. Bilik kiri ini kemudian dipompa melewati aorta atau pembuluh darah yang paling besar, ditunjukkan dengan nomor 2, kemudian menuju kapiler seluruh tubuh, salurannya, nah kemudian menuju vena atas dan bawah, dan selanjutnya menuju serambi kanan. Jadi peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri yang kaya dengan O2 atau oksigen, kemudian dipompa menuju aorta, melewati kapiler seluruh tubuh. Dan jadi dari bilik kiri ke aorta dipompa ke seluruh tubuh, ini untuk digunakan. Nah, setelah digunakan, darah ini akan mengandung CO2 menuju vena atas dan bawah. Selanjutnya diterima oleh serambi kiri, yaitu ditunjukkan nomor 5. Itu adalah peredaran darah besar. Sehingga peredaran darah besar adalah dimulai dari bilik kiri, menuju aorta, menuju kapiler seluruh tubuh, kemudian selanjutnya vena atas dan bawah, dan serambi kanan. Selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, yang tadinya darah yang mengandung CO2 dari serambi kanan, kemudian diturunkan melalui katup menuju bilik kanan. Dari bilik kanan dipompa menuju arteri paru-paru, nah, dan kemudian menuju paru-paru. Setelah itu darah ini diikat, yang karbon dioksida dikeluarkan, kemudian darah ini nanti diikat dengan oksigen, sehingga darah ini disebut dengan darah bersih yang kaya dengan oksigen. Selanjutnya dari paru-paru yang kaya oksigen disalurkan ke vena paru-paru dan menuju serambi kiri, ditunjukkan nomor 5. Sehingga peredaran darah kecil ini yaitu dari bilik kanan yang kaya dengan CO2-nya atau karbon dioksida, kemudian menuju arteri paru-paru, menuju paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan, kemudian yang darah tadi diikat dengan oksigen atau
diberikan oksigen. Setelah itu disalurkan ke vena paru-paru dan menuju serambi kiri untuk digunakan seluruh tubuh. Itu adalah mengenai saluran peredaran darah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai pengertian dari pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun ini memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Mau tahu ciri-cirinya seperti apa? Nah, coba kita baca pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Pantun ini terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama dan baris yang kedua ini merupakan sampiran. Dan baris ketiga dan keempat ini merupakan isi. Jadi pantun ini terdiri dari 4 baris, yaitu terdiri dari sampiran dan isi. Nah, itu anak-anak mengenai pembelajaran pertama, yaitu sistem peredaran darah dan juga pantun. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti dengan manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilian, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termaksud alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Amatilah gambar berikut. Bagian-bagian jantung pada burung, peredaran darah burung juga. Nah, di sini ada gambar bagian jantung, yaitu jantung burung terutama. Di sini ada atrium, ada septum, ada ventricle. Kemudian, dalam sistem peredaran darah burung, ini ada prosesnya. Dari ventricle, kemudian mengalir ke arteri, kemudian ke kapiler pembuluh, selanjutnya ke peredaran sistemik dan peredaran pulmonari. Nah, peredaran pulmonari ini terdiri di kapiler paru-paru, dari jantung ke kapiler paru-paru. Sedangkan peredaran darah sistemik ini dari jantung ke kapiler pembuluh atau sebaliknya. Ternyata jantung burung itu mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, ada atrium serambi kiri, ventricle bilik kanan, dan ventricle bilik kiri. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Peredaran darah pada burung terbagi atas 2, yaitu peredaran darah sistemik dan peredaran pulmonari. Peredaran darah sistemik ini dari ventricle ke kapiler pembuluh atau sebaliknya. Sedangkan peredaran pulmonari ini dari ventricle ke kapiler paru-paru dan sebaliknya.
Nah, tadi kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah pada burung. Sekarang kita akan mencari ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Di sini sudah ada ciri-ciri pantun, ada 4, yaitu yang pertama adalah bersajak AB-AB. Kedua, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian, pantun ini ada 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan isi. Nah, itu mengenai materi kali ini. Terima kasih, semoga anak-anak selalu bahagia. Dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.